dalam sistem operasi dapat diartikan sebagai sekumpulan perintah atau instruksi yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi secara sejajar dengan ulir lainnya dengan menggunakan cara time slice atau ketika satu CPU melakukan perpindahan antara satu ulir ke ulir lainnya, atau multiproses ketika ulir-ulir tersebut dilaksanakan oleh CPU yang berbeda dalam satu sistem. Ulir sebenarnya mirip dengan proses, tapi cara berbagi sumber daya antara proses dengan ulir sangat berbeda. Multi-thread dapat dilaksanakan secara sejajar pada sistem komputer. Secara umum, multi-reading melakukan time slicing atau sama dengan time division multiplex, di mana sebuah CPU bekerja pada ulir yang berbeda, di mana suatu kasus ditangani tidak sepenuhnya secara serempak. Untuk CPU tunggal, pada dasarnya benar-benar melakukan sebuah pekerjaan pada satu waktu. Thread saling berbagi bagian program, bagian data, dan sumber daya sistem operasi dengan threads lain yang mengacu pada proses yang sama. Threads terdiri atas program counter, himpunan register, dan stack. Dengan banyak kontrol threads, proses dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Manfaat utama dari penggunaan threads ini adalah untuk meningkatkan responsivitas program dan kinerja. Ketika sebuah program menggunakan beberapa threads, ia dapat menjalankan tugas-tugas yang memakan waktu tanpa menghalangi tugas-tugas lain. Misalnya, dalam aplikasi multimedia, satu threads dapat menangani pemutaran audio, sementara yang lain menangani tampilan grafis, sehingga pemutaran tidak terhenti atau terasa terlambat. Namun, penggunaan threads ini juga memerlukan manajemen yang hati-hati karena mereka berbagi memori, masalah seperti deadlock, atau ketika dua atau lebih threads terjebak dalam siklus tunggu, atau race condition, yaitu saat dua threads bersaing untuk mengakses data yang sama dapat terjadi. Oleh karena itu, pengembang perlu menggunakan mekanisme sinkronisasi seperti mutex dan semafor untuk menghindari masalah ini. Threads juga digunakan dalam pemrograman tingkat rendah seperti pengembangan sistem operasi untuk mengatur tugas-tugas yang berjalan secara bersamaan. Mereka memungkinkan CPU untuk berpindah secara efisien antara berbagai tugas yang berjalan, memberikan ilusi bahwa banyak tugas berjalan bersamaan. Ketika bekerja dengan threads, ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu sinkronisasi, yaitu memastikan bahwa dua atau lebih threads tidak bersaing atau mengakses data bersamaan yang dapat menyebabkan konflik. Anda perlu menggunakan mekanisme sinkronisasi seperti mutex, semafor, atau variabel kondisi untuk untuk mengatur akses bersamaan ke data bersama. Yang kedua itu ada deadlock, harus dihindari dengan cermat. Deadlock terjadi ketika dua atau lebih threads saling menunggu sumber daya yang dimiliki oleh threads lain, sehingga tidak ada yang dapat melanjutkan. Anda harus merancang aplikasi Anda untuk menghindari deadlock. Terus yang ketiga ada race condition. Ini adalah situasi di mana dua threads bersaing untuk mengakses atau memodifikasi data yang sama secara bersamaan tanpa sinkronisasi condition dapat mengakibatkan yang tidak dapat diprediksi dan harus dihindari dengan menggunakan sinkronisasi. Kemudian yang keempat ada pengelolaan memori. Pastikan bahwa threads Anda mengelola memori dengan benar. Leaks memori atau akses ilegal ke memori dapat menyebabkan crash dan masalah serius. Kemudian ada yang kelima yaitu overhead, yaitu semakin banyak threads yang Anda gunakan,
semakin besar overhead yang terkait dengan manajemen threads itu sendiri. Pertimbangkan dengan hati-hati berapa banyak threads yang diperlukan dalam aplikasi Anda agar tidak mengakibatkan penurunan kinerja. Kemudian yang keenam ada prioritas. Anda dapat mengatur prioritas threads, tetapi harus hati-hati agar tidak mengabaikan threads dengan prioritas yang lebih rendah secara permanen. Kemudian yang ketujuh ada komunikasi. Anda perlu memikirkan cara threads akan berkomunikasi satu sama lain, terutama jika mereka perlu berbagi data Anda dapat hasil pekerjaan. Itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan threads dalam sistem komputer. Penggunaan thread dalam pemrograman membawa beberapa keuntungan yang signifikan, terutama dalam konteks aplikasi yang membutuhkan pemrosesan atau tindakan bersamaan. Berikut adalah beberapa keuntungan utama dari penggunaan thread. Yang pertama, peningkatan responsivitas. Threads memungkinkan aplikasi untuk tetap responsif bahkan ketika sedang melakukan operasi yang memakan waktu lama. Ini berarti pengguna dapat terus berinteraksi dengan aplikasi tanpa mengalami kemacetan atau membeku. Yang kedua, pemanfaatan multiprosesor. Dalam sistem dengan lebih dari satu prosesor, Threads memungkinkan aplikasi untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara efisien, memungkinkan proses-proses yang berbeda untuk dijalankan secara bersamaan pada prosesor yang berbeda. Yang ketiga, pengolahan tugas bersamaan. Threads memungkinkan aplikasi untuk melakukan beberapa tugas secara bersamaan, meningkatkan kinerja dan efisiensi program. Contohnya termasuk aplikasi grafis yang dapat melakukan rendering dan interaksi pengguna secara bersamaan. Yang keempat, pengelolaan sumber daya yang efisien. Dengan menggunakan Threads, aplikasi dapat mengelola sumber daya seperti memori atau perangkat input-output secara lebih efisien. Hal ini dapat mengurangi overhead dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Kelima, pengelolaan koneksi jaringan. Dalam aplikasi yang melibatkan komunikasi jaringan, Threads memungkinkan aplikasi untuk menangani banyak koneksi secara bersamaan tanpa menghambat kinerja. Yang keenam, pemrograman paralel. Threads adalah fondasi dari pemrograman paralel yang memungkinkan aplikasi untuk memproses data secara bersamaan pada berbagai bagian dari program. Hal ini khususnya berguna dalam aplikasi yang memerlukan pengolahan data besar atau kompleks. Yang ketujuh, pengelolaan tugas input-output bersamaan. Dalam kasus operasi input-output yang memakan waktu lama, Threads memungkinkan aplikasi untuk melanjutkan eksekusi tanpa harus menunggu penyelesaian operasi input-output tertentu. Yang kedelapan, pengurangan overhead konteks beralih atau konteks switching. Konteks beralih adalah proses di mana sistem operasi memindahkan CPU dari satu thread ke thread yang lain. Jika threads digunakan secara bijak, overhead dari konteks beralih dapat diminimalkan. Peningkatan kinerja pada aplikasi tertentu. Beberapa aplikasi seperti server web atau basis data dapat mendapatkan manfaat besar dari penggunaan thread karena dapat melayani banyak klien atau permintaan secara bersamaan. Implementasi algoritma paralel. Beberapa algoritma seperti pencarian atau pengurutan data dapat diimplementasikan secara lebih efisien dengan menggunakan threads untuk berbagi tugas dan memproses data secara paralel. Penting untuk diingat bahwa penggunaan threads juga membutuhkan manajemen yang hati-hati.
dan pengendalian sinkronisasi untuk menghindari konflik dan masalah lain yang terkait dengan multi-threading. Ada penjelasan lebih lanjut tentang keuntungan penggunaan TRIZ. Yang pertama, peningkatan keamanan. TRIZ dapat digunakan untuk membagi tugas keamanan dalam aplikasi. Sebagai contoh, TRIZ dapat fokus pada mengelola otorisasi pengguna, sementara TRIZ lain dapat menangani tugas-tugas operasional. Kedua, kemampuan untuk menangani koneksi jaringan. TRIZ memungkinkan aplikasi untuk menangani koneksi jaringan secara simultan, memungkinkan server untuk melayani banyak klien secara bersamaan. Yang ketiga, pengembangan aplikasi real-time. Dalam aplikasi yang membutuhkan respon instan terhadap peristiwa atau seperti sistem kendali otomatis atau permainan real-time, TRIZ dapat memastikan bahwa tugas-tugas dapat diproses secara segera setelah peristiwa terjadi. Keempat, pemrosesan data terdistribusi. TRIZ memungkinkan pengolahan data yang terdistribusi di beberapa bagian aplikasi atau bahkan di beberapa komputer dalam jaringan. Kelima, fleksibilitas. TRIZ memberikan fleksibilitas dalam merancang aplikasi. Mereka memungkinkan untuk mencegah tugas menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikerjakan secara bersamaan, memungkinkan struktur dan alur kerja yang lebih dinamis. Keenam, pengelolaan antarmuka pengguna yang kompleks. Dalam aplikasi dengan antarmuka pengguna yang kompleks atau seperti aplikasi desain grafis atau pengeditan video, TRIZ memungkinkan untuk menangani operasi yang membutuhkan waktu lama tanpa menghambat interaksi pengguna. Penting untuk diingat bahwa sementara TRIZ memiliki banyak keuntungan, mereka juga memerlukan manajemen yang baik untuk menghindari masalah kompleksitas dan sinkronisasi. Selain itu, terdapat juga konsep lain seperti logs dan semaphores yang digunakan untuk mengelola akses bersama dalam lingkungan multi-threading. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis thread dan apa itu thread serta menjelaskan sedikit jenis dari thread tersebut. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu jenis thread. Terdapat dua jenis thread yaitu single thread dan multi thread. Single thread merupakan proses yang hanya mengeksekusi satu thread saja pada satu waktu. Yang kedua, multi thread merupakan proses yang dapat mengeksekusi sejumlah thread dalam satu waktu. Saya akan menjelaskan tentang model multi-threading. Dukungan thread disediakan pada tingkat user yaitu user threads atau di tingkat kernel untuk kernel threads. User threads disediakan oleh kernel dan diatur tanpa dukungan kernel, sedangkan kernel threads didukung dan diatur secara langsung oleh sistem operasi. Hubungan antara user threads dan kernel threads terdiri dari 3 model relasi, yaitu yang pertama model many to one. Model many to one memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Jadi multiply thread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Thread tingkat pengguna yang diimplementasi pada sistem operasi yang tidak mendukung thread kernel menggunakan model many to one. Selanjutnya model one to one. Model one to one memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke thread kernel. Ia menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many to one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Kelemahan model ini ialah setiap pembuatan thread pengguna memerlukan pembuatan thread kernel. Karena pembuatan thread dapat menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi, maka implementasi dari model ini jumlah thread dibatasi oleh sistem. Contoh sistem operasi yang mendukung model one to one ialah Windows NT dan OS 2. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu model many to many.
Model ini memultiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Jumlah thread kernel spesifik untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin. Many-to-one model mengizinkan developer untuk membuat user thread sebanyak yang ia mau, tetapi konkurensi berjalan bersama. Tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwal oleh kernel pada satu waktu. One-to-one menghasilkan konkurensi yang lebih, tetapi developer harus berhati-hati untuk tidak menciptakan terlalu banyak thread dalam suatu aplikasi. Atau dalam beberapa hal, developer hanya dapat membuat thread dalam jumlah yang terbatas. Model many-to-many tidak mengalami kelemahan dari dua model di atas. Developer dapat membuat user thread sebanyak yang diperlukan, dan kernel threads yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Dan juga ketika suatu thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain untuk melakukan eksekusi. Contoh sistem operasi yang mendukung model ini adalah Solaris, IRIX, dan Digital Unix. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang thread dalam Solaris 2. Solaris 2 merupakan salah satu versi dari Unix yang sampai dengan tahun 1992 hanya masih mendukung proses berat atau heavyweight dengan kontrol oleh satu buah thread. Tetapi sekarang Solaris 2 sudah berubah menjadi sistem operasi yang modern yang mendukung threads di dalam level kernel dan pengguna simetrik multiprosesor atau SMP dan penjadwalan real time. Threads di dalam Solaris 2 sudah dilengkapi dengan library mengenai API untuk pembuatan dan manajemen thread. Di dalam Solaris 2 terdapat juga level tengah thread. Di antara level pengguna dan level kernel thread terdapat proses ringan atau lightweight atau LWP. Setiap proses yang ada setidaknya mengandung minimal satu buah LWP. Library thread memasangkan beberapa thread level pengguna ke ruang LWP untuk diproses, dan hanya satu user level thread yang sedang terpasang ke suatu LWP yang bisa berjalan. Sisanya bisa diblok maupun menunggu untuk LWP yang bisa dijalankan. Operasi-operasi di kernel seluruhnya dieksekusi oleh kernel level threads yang standar. Terdapat satu kernel level thread untuk tiap LWP, tetapi ada juga beberapa kernel level threads yang berjalan di bagian kernel tanpa diasosiasikan dengan suatu LWP. Misalnya threads untuk pengalokasian disk. Thread kernel level merupakan satu-satunya objek yang dijadwalkan ke dalam sistem. Solaris menggunakan model many-to-many. Thread level pengguna dalam Solaris bisa berjenis bound maupun unbound. Suatu bound thread level pengguna secara permanen terpasang ke suatu LWP. Jadi hanya thread tersebut yang bekerja di LWP, dan dengan suatu permintaan, LWP tersebut bisa diteruskan ke suatu prosesor. Dalam beberapa situasi yang membutuhkan waktu respon yang cepat, seperti aplikasi real time, mengikat suatu thread sangatlah berguna. Suatu thread yang unbound tidak secara permanen terpasang ke suatu LWP. Semua threads unbound dipasangkan secara multiplex ke dalam suatu ruang yang berisi LWP yang tersedia untuk aplikasi. Secara default, thread yang ada adalah unbound. Misalnya sistem sedang beroperasi, setiap proses bisa mempunyai threads level pengguna yang banyak. User level thread ini bisa dijadwalkan dan diganti antara LWP-nya oleh thread library tanpa intervensi dari kernel. User level thread sangatlah efisien karena tidak dibutuhkan bantuan kerja kernel oleh thread library untuk menukar dari satu user level ke thread yang lain. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang sinkronisasi dan koordinasi threads. Adalah konsep kunci dalam pemrograman multithreading yang memungkinkan threads untuk berbagi sumber daya dengan aman tanpa terjadi race condition atau konflik. Berikut adalah beberapa teknik dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi antara threads. Locks atau mutexes. Definisinya yaitu lock atau mutex adalah mekanisme yang memungkinkan hanya satu thread pada suatu waktu untuk mengakses sumber daya yang dilindungi oleh locks. Penggunaannya yaitu threads mencoba untuk
mengunci mutex sebelum mengakses sumber daya bersama. Jika mutex sudah terkunci oleh threads lain, threads yang mencoba akan menunggu sampai mutex terbuka. Contohnya dalam bahasa Python, penggunaan mutex dapat dilakukan dengan modul threading atau loop. Yang berikut adalah semaphore. Definisinya itu semaphore adalah variabel yang memungkinkannya beberapa threads untuk mengakses sumber daya pada saat bersamaan. Penggunaan dalam konteksnya yaitu dalam konteks multithreading, semaphore digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya yang terbatas. Semaphore memiliki nilai yang dapat diubah yang menunjukkan jumlah threads yang diizinkan untuk mengakses sumber daya tersebut. Contohnya dalam bahasa Python yaitu modul threading semaphore dapat digunakan. Condition variables definisinya yaitu condition variables memungkinkan threads untuk menunggu sampai suatu kondisi terpenuhi sebelum melanjutkan eksekusi. Penggunaannya biasa digunakan bersama dengan loop. Threads menunggu pada condition variabel sampai suatu kondisi terpenuhi, kemudian melanjutkan eksekusi setelah kondisi terpenuhi. Contoh dalam bahasa Python yaitu modul threading condition menyediakan fasilitas untuk bekerja dengan condition variables. Yang berikut adalah autonomic operation. Definisinya yaitu operasi otonomik adalah operasi yang dieksekusi sebagai satu kesatuan, tidak dapat dipecah menjadi langkah-langkah terpisah. Penggunaannya yaitu operasi otonomik penting dalam kasus-kasus di mana beberapa threads dapat mencoba untuk mengubah nilai yang sama secara bersamaan. Ini memastikan bahwa operasi tersebut dilakukan dengan benar tanpa interferensi dari threads lain. Yang berikut adalah itu read write locks. Definisinya itu read write locks ini memungkinkan beberapa threads untuk membaca data secara bersamaan, tetapi hanya satu threads yang dapat menulis data pada suatu waktu. Penggunaannya yaitu berguna ketika ada banyak operasi baca yang bersama namun hanya ada sedikit operasi tulis. Thread yang membaca tidak perlu menunggu satu sama lain. Contohnya dalam bahasa Python yaitu modul threading rlooks menyediakan read write looks. Kemudian yaitu barrier. Definisi barrier memungkinkan sekelompok threads untuk menunggu satu sama lain sampai semua threads mencapai titik tertentu dalam eksekusi sebelum melanjutkan. Penggunaannya yaitu berguna dalam situasi di mana ada beberapa tahap atau langkah yang harus diselesaikan oleh semua threads sebelum melanjutkannya. Contoh dalam bahasa Python, modul threading barrier menyediakan fasilitas untuk bekerja dengan barrier. Dengan menggunakan teknik-teknik di atas,
Anda dapat memastikan bahwa threads dapat bekerja bersama dengan aman dan efisien, mengakses dan memanipulasi sumber daya bersama tanpa konflik atau race condition. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya alam. Penggunaan thirds adalah suatu hal yang penting untuk memastikan aplikasi berjalan dengan efisien dan aman. Berikut adalah beberapa aspek kunci dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama, pengelolaan memori. Alokasi memori. Setiap thread memiliki stack dan heap sendiri. Penting untuk memastikan bahwa alokasi memori dilakukan dengan benar untuk setiap thread. Yang kedua, dealokasi memori. Pastikan untuk membebaskan memori yang tidak lagi diperlukan untuk mencegah memory leaks. Yang berikut, perilaku aman atau thread safety. Pastikan bahwa akses ke data bersama oleh beberapa thread dilakukan dengan aman dan terhindar dari race condition. Gunakan mekanisme seperti lock atau mutex. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya I/O. Blocking operations atau perhatikan operasi I/0 yang bersifat memblokir. Operasi 0 yang memakan waktu lama dapat menghambat kinerja threads. Pertimbangkan untuk menggunakan asynchronous 1/0 jika diperlukan. Berikut manajemen berkas dan file descripts. Pastikan untuk membebaskan sumber daya seperti file descripts atau koneksi jaringan setelah digunakan. Berikut ada sinkronisasi dan sinkronisasi. Yang pertama, penggunaan looks. Gunakan looks atau mekanisme sinkronisasi lainnya untuk memastikan bahwa akses ke data bersama dilakukan secara aman. Berikut penggunaan mutex. Penggunaan mutex digunakan mutex untuk mengamankan sumber daya yang dapat diakses oleh beberapa thread. Berikut ada pengelolaan siklus hidup. Thread inisialisasi dan terminasi. Pastikan thread diinisialisasi dengan benar sebelum digunakan dan pastikan terminasi yang benar saat thread tidak lagi diperlukan. Penanganan kesalahan atau error handling. Pertimbangkan bagaimana thread akan menangani kesalahan, terutama jika ada kegagalan dalam operasi yang dilakukan. Berikut pengelolaan prioritas atau thread priority. Penetapan prioritas. Beberapa sistem memungkinkan Anda menetapkan prioritas untuk thread. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana prioritas ini dapat memengaruhi kinerja aplikasi. Monitoring dan debugging, logging dan pemantauan. Gunakan teknik logging dan pemantauan untuk melacak perilaku thread dan memecahkan masalah. Analisis deadlock dan race condition. Ketika ada masalah dalam pengelolaan sumber daya, analisis deadlock dan race condition adalah kunci untuk memecahkan masalah tersebut. Pengoptimalan kinerja. Pemetaan threads ke CPU dalam lingkungan multiprosesor. Pertimbangkan strategi pemetaan threads ke CPU untuk memaksimalkan kinerja. Meminimalkan konteks beralih atau konteks switch. Hindari penggunaan berlebihan dari konteks switch yang dapat mengurangi kinerja. Penting untuk selalu mempertimbangkan kebutuhan aplikasi dan lingkungan di mana aplikasi akan dijalankan. Strategi pengelolaan sumber daya dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kebutuhan spesifik dari proyek atau aplikasi yang Anda kerjakan. Berikut ada beberapa aspek. Yang pertama, manajemen CPU. Sistem operasi menggunakan thread untuk mengalokasikan dan mengelola waktu CPU kepada berbagai proses. Ini dapat dibandingkan dengan pengelolaan sumber daya alam, di mana waktu CPU adalah sumber daya yang perlu dikelola dengan efisien. Yang kedua, memori. Thread dapat mempengaruhi penggunaan memori dalam sistem operasi.
Pemantauan dan alokasi memori yang efisien mirip dengan pengelolaan sumber daya alam yang mengharuskan alokasi yang bijak. Yang ketiga, penjadwalan. Sistem operasi perlu mengatur penjadwalan THIRT dengan baik untuk memastikan penggunaan CPU yang seimbang dan efisien. Mirip dengan bagaimana sumber daya alam perlu dikelola dan diatur agar tidak terlalu dimanfaatkan. Yang keempat, konteks THIRT. Pengelolaan konteks THIRT penting agar perpindahan antar THIRT dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, seperti mengelola sumber daya alam untuk mengurangi dampak perubahan dalam ekosistem alam. Jadi, dalam konteks sistem operasi komputer, pengelolaan sumber daya alam dapat dibandingkan dengan pengelolaan sumber daya komputasi seperti CPU, memori, dan konteks THIRT. Memastikan penggunaan yang bijak dan efisien adalah kunci dalam kedua hal tersebut.